Makanya kalau high impedance itu bisa antara ampli dan speaker bisa jauh dengan kualitas yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnislet.Jogja. Selalu saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang ada di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system ya. Ada mixer, crossover, equalizer, power, speaker, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi ini barang yang sudah tidak asing lagi, sering saya review ya. Ini adalah barangnya adalah Ashley. Barangnya ini teman-teman ya, nih. Barangnya ini, dosnya ini teman-teman. Dosnya ini dalam satu box ini isinya ada 2 unit ini. Ini adalah speaker Ashley model B65. Besarnya inci adalah 6,5 inci. Dalam paket pemilihan itu dapat barang 2 biji ya teman ya. Ini 1, 2. Nih. Kemudian ada satu lagi yaitu untuk dudukan bracket teman-teman. Untuk dudukan bracket. Kemudian ada buku penggunaan dan kartu garansi. Seperti biasa kartu garansinya Ashley ini kosong ya teman ya, tidak ada alamat kantor yang bisa dihubungi, tidak ada. Jadi teman-teman bisa menghubungi toko penjualnya. Ini saya bacanya 2W passive speaker 6,5 inci untuk low frekuensinya dan 1 inci untuk high-nya. Nah ini wattnya teman ya, ini wattnya ini 60 watt. Ini bisa main di low impedansi dan high impedansi. Jadi kalau di low impedansi itu dia langsung ke ampli yang model seperti ini. Kalau high impedansi yang paling banyak dipakai adalah ampli model tua ya, ada 70 volt atau 100 volt. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Kemudian untuk frekuensi responnya ini adalah dari 70 Hz sampai 15 kilo. Ini adalah untuk dudukan bracket ya. Ini bisa dipasang horizontal, juga bisa dipasang vertikal. Ini adjustment untuk kanan kiri untuk panningnya ya. Kemudian yang ini adalah adjustment untuk tilnya teman-teman. Ini kalau di tembok ya, ini di tembok. Jadi posisinya ini bisa datar seperti ini 90 derajat, bisa naik atau bisa turun. Jadi ini untuk mengatur kemiringan ya, sudut, tapi untuk posisi tegak lurusnya ini kita bisa seperti ini. Ini dari sini masuk, nanti tembusnya ke sini teman-teman, masangnya gini, tapi dicepet ini dari belakang sana. Ini praktis sekali. Kemudian untuk di tembok ini tersedia 6 baut ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini dibaut ke tembok, baru nanti yang ini bracketnya terus kita kancing. Bracketnya ya ini bisa dilepas ya teman ya. Ini nada knocknya, jadi sesuai sudutnya. Kalau sudah sudutnya tercapai nanti bisa di, nah ini ada knocknya ya. Knocknya itu nanti dapat ini, ada ngancing, kemudian kita kencangkan. Atas bawah sama ya teman ya. Ini lebih praktis ini. Ya udah dikencangkan gini, ini nggak bakalan bisa, nah, udah kencang. Nah, kalau mau geser ya di kendaraan putar baru kencangkan sesuai dengan pasnya seberapa. Ini beratnya sekitar 3 kilo teman-teman. Inputnya adalah menggunakan terminal yang dipencet ya. Terus di atasnya ada selektor mau 8 ohm, itu berarti yang low impedansi. Kemudian yang high impedansi ada 70 dan 100 volt. Kemudian teman saya secara pribadi itu lebih suka yang warna seperti ini. Karena kalau warna putih itu kesannya clean and bright. Dalam masjid itu kan kesannya kalau mau kelihatan bersih dan terang itu menggunakan yang warna putih. Kalau yang warna hitam ya monggo kalau ada yang suka. Karena ini tersedia dalam 2 warna tuh ya. Ada warna putih dan warna hitam. Bentuknya cukup cakep.
Untuk yang merek tua, yang ukuran seperti ini, serinya adalah 1030. Teman-teman, di sini saya jelaskan mengenai perbedaan antara speaker high impedansi dan low impedansi. Yang high impedansi itu bedanya apa? Ya sebetulnya speaker biasa, tapi di dalamnya ada trafonya, trafo matching. Yang low impedansi ya seperti speaker-speaker yang kita pakai sehari-hari tentunya. High impedansi ini atau speaker yang dalamnya ada trafonya ini, jarak dari power ke speaker itu bisa jauh, bisa sampai 100-150 meter itu bisa. Untuk yang low impedansi ini tidak bisa. Kalau yang high impedansi itu menggunakan jaringan 70 volt dan 100 volt. Oke teman-teman ya, prinsipnya dari distribusi dari speaker high impedansi itu adalah sama dengan jalur distribusi PLN. Jadi jalur distribusi PLN itu dari tegangan tinggi 20.000 volt ya. Kalau yang di pinggir jalan itu ya rata-rata ya, itu diturunkan menjadi 220 volt. Ini yang didistribusikan ke masing-masing rumah ya. Jadi misalnya ini jalur kabel yang PLN ya, ini 20.000 volt, kemudian di bawahnya ini yang 220 volt. Nah, biasanya itu di sini ada tiang yang ada trafonya. Nah, ini trafo ini gunanya untuk menurunkan tegangan yang disuplai ke 220 volt. Ini seperti ini. Jadi kalau listrik PLN itu langsung 220 dipakai untuk jaraknya jauh, ini akan turun tegangannya. Yang 220 ini turun. Jalur distribusi menggunakan 20.000 volt, kemudian di masing-masing daerah itu menggunakan ini trafo penurun tegangan jadi 20. Ini tegangan yang masuk ke rumah itu akan rata-rata 220 volt, tidak akan drop. Kemudian untuk yang distribusi speaker high impedansi ini ya teman-teman ya, itu prinsipnya sama dengan itu. Dari ampli itu kan ada COM, terus kemudian 4 ohm, kemudian 70 volt, kemudian 100 volt. Ini yang high impedansi, yang ini dua ini high impedansi, kemudian yang ini low impedansi. Nyambungnya ini sama ini, COM sama ini, atau COM sama 70 atau COM sama 100. Nanti di speaker misalnya menggunakan high impedansi ya, 100 ini misalnya ini masuk ke speaker yang 100 volt. Nah, ini jaraknya akan 100 sampai 100 meter atau 150 meter. Ini aman. Misalnya turun tidak akan sebanyak kalau dilangsung dari ini yang low impedansi ini langsung dipasang ke speaker 8 ohm misalnya. Ini berarti akan drop atau mungkin bunyi sedikit kecil. Jadi prinsipnya seperti ini. Ngitungnya teman-teman ya. Di speaker asli ini B65 ini adalah 60 watt. 60 watt ya. Jadi dia perlu ampli yang berapa? Kalau amplinya 120 watt, dia hanya bisa 2 biji. Kalau amplinya 240 watt, dia bisa 4 biji. Akan dibagi aja. Wattnya dibagi jumlah wattnya. Nah, ini kekurangan dari Ashley yang tipe B65 ini, tidak ada tap atau selektor untuk jadi 30 watt atau 20 watt atau 10 watt. Nah, ini tidak ada. Kalau di merek tua yang 1030 itu ada teman-teman ya. Kelebihannya ini harganya lebih murah, suaranya lebih bagus. Teman-teman tergantung mau pilih yang mana, sesuai kebutuhan paling bagus. Ini saya mau tunjukkan perbedaan impedansi teman-teman ya. Ini posisinya ohm, ohm ya, digital multimeter Inco. Oke teman-teman ya, ini posisi saklarnya di selektor di 8 ohm, itu berarti low impedansi ya. Kita mau ukur ya, ini kita nolkan, ini ya. Nah itu ya, itu udah angka PC itu 0 ya. Sekarang kita ukur. Ini kalau posisi low impedansi berapa ohm? Sekitar 7 ohm ya teman ya. 7 ohm posisi
low impedansi ya masih masuk akal ya. Sekarang kita ukur di high impedansi, ini harusnya hambatannya lebih tinggi karena melewati trafo. Yang kita ukur ini adalah trafo ini 46 ohm, 46,5 ya. Kemudian untuk yang 100, ini 100 posisinya kita ukur, nah 67 ohm, beda ya. Yang membedakan ini tadi teman ya, kalau yang high impedansi jelas diukur pakai ohmmeter, impedansinya lebih tinggi dibanding yang low impedansi. Teman ya, ini sudah saya pasang, ini yang negatif, ini yang positif. Diusahakan ini tidak terbalik, karena kalau terbalik bahasanya akan terbalik ya. Walaupun tidak pengaruh, cuman dari segi suara, nanti kalau suara speaker banyak akan menjadi cancel pas. Kita coba ya, ini sudah saya hubungkan dengan ini power mixer yang CR6000 seri kemarin ya. Ini posisinya bukan di 100 ya teman ya, posisinya tidak boleh di 100 karena ini low impedansi. Dari CR6000 itu kita pindah di 8 ohm, 8 ohm ya, paling ujung ya, ini 8 ohm. Kita bucok kayak Jepang dulu ya. Oke teman-teman ya, ini sudah saya sambung ke channel 1 menggunakan mikrofon dinamik ya. Ini Crash PGA48. Kita coba. Cek 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 cek. Keren juga ya. Ini sebelah ya, dipakai hanya satu channel. Cek cek low hi hi hi. Kita naikkan high-nya biar lebih krenyes. Cek cek low hi. Hihihi, bagus ini. Cek cek. Ini agak ketinggian sedikit gainnya, ada karena terlalu dekat ya jaraknya ya. Cek 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 lohi. Ini jarak segini itu tidak feedback ya teman-teman. Oh. Ini baru feedback ya. Kalau langsung dihadapkan ya, ini cukup bagus ini. Berarti untuk titik-titik feedbacknya sedikit teman. Nih segini nggak feedback ya. Kalau mau menghadap saya baru feedback. Seperti itu. Oke, ini bagus ini. Cek 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 lo hi 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 hi. Kita coba untuk mid-nya ya, kita naikkan coba. Cek cek cek. Wah, lebih lantang. Ini kalau equalizer utamanya kita naikkan. Wah, lebih kenyers lagi. Lebih krenyes. Ini direkam dengan HP ya, Zenfone 5 ya, teman. Ini low-nya tidak seperti speaker yang pada umumnya. Karena apa? Ini frekuensi responnya 70 Hz ke atas. Jadi jangan harap ada nada gelernya masuk ke sini. Teman-teman, saya secara pribadi lebih suka yang warna putih karena clean and bright. Dipasang di rumah ibadah, ini kesannya lebih eksklusif dibanding yang warna hitam. Tapi selera ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin yang warna hitam juga tidak masalah, karena ini tersedia dalam dua warna, yaitu ada hitam dan ada putih. Dari Acer itu ada dua seri teman ya. Yang satunya ya adalah kakaknya. Harganya sedikit lebih mahal karena dia incinya 8 in. Jadi seri kakaknya ini ada, yaitu seri B85. Saya akan review sendiri. Sekalian saya mau tes untuk frekuensi respon dari speaker ini seperti apa kalau kita ukur pakai Smart Live. Speaker ini cocok untuk rumah ibadah, untuk di backsound cafe, atau di area parkir, atau di tempat-tempat lain yang membutuhkan speaker tapi jauh dengan amplifier menggunakan high impedansi. Jadi bedanya kalau high impedansi itu bisa antara ampli dan speaker bisa jauh dengan kualitas yang sama. Kalau low impedansi dipakai untuk speaker jauh
atau kabelnya jauh itu tidak bisa teman-teman. Yang high impedansi dalamnya ada trafo matching, yang low impedansi tidak ada trafo matching. Kalau di sini ada pilihannya, jadi mau di bypass atau lewat trafo, karena ini ada pilihannya di 8 ohm, 100 volt atau 70 volt. Saya kira cukup teman-teman, ada kurang lebih saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang ada di channel ini karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus untuk pemula. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada!